Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita masih mempermantap materi kita tentang dua kata dan penggunaannya dalam bahasa Arab. Ya. Yang pertama kata hadza. Kemudian yang kedua kata hazihi. Oke. Walaupun keduanya hadza juga sama-sama artinya ini. Hadza artinya ini, hazihi artinya ini, ya. Oke, saya ulang, hadza. Ini panjang hanya ini panjang hadza, ya. Dua yang panjang. Maaf saya tidak kasih harakat ini hadzanya hanya karena dalam pengetikan di laptop itu belum ada font harakat yang tanda panjang begitu, ya. Jadi ini tanda panjang ini panjangnya dua harakat. Begitu pula di sini hanya juga panjang hazihi. Jadi panjang, ya. Jadi bukan bacanya hadza, bukan bacanya hadza, bukan, tapi hadza, dua, ya. Kemudian hazihi, ini juga bukan hi saja, hazihi cara bacanya, ya. Hadza, hazihi. Walaupun hadza dan hazihi sama-sama artinya ini, ya, tapi memiliki perbedaan dalam penggunaan dalam bahasa Arab, ya. Kalau hadza contohnya talibun. Hadza apa artinya? Ini. Talibun artinya mahasiswa. Mahasiswa. Talibun artinya mahasiswa. Berarti hadza talibun, ini mahasiswa. Ini mahasiswa. Bagaimana kalau kebanyakan di ekis ini ada juga mahasiswi? Maka mahasiswi bahasa Arabnya itu thalibatun. Berarti jangan hadza sampaikan dengan thalibatun. Hadza thalibatun, itu tidak cocok, ya. Tapi yang benar adalah hadhihi thalibatun. Nah, coba lihat. Hadza pakai alif. Hadhihi pakai bundal-bundal ini. Pakai bundal-bundal ini. Makanya ciri dari hazihi, pasangannya itu dia banyak ketemu yang bundal-bundal. Tuntun. Nah, tuntun. Ya. Sementara hadza, oke, itu disebut dengan muzakkar. Muzakkar, laki-laki. Muzakkar. Alif. Nah, memang laki-laki itu harus alif, ya. Nah, muannas perempuan. Nah, di sini contoh. Ya. Hadza thalibatun, namanya mahasiswa, muzakkar, laki-laki. Kemudian hadhihi thalibatun, namanya perempuan, namanya mahasiswi, perempuan. Itu, ya, hadhihi, hadza laki, hadza, hadhihi. Kemudian ternyata dalam bahasa Arab yang membedakan dengan bahasa lainnya, ternyata walaupun benda itu sebenarnya tidak memiliki kelamin, ya, hanya manusia saja yang memiliki kelamin, bahkan malaikat juga mungkin tidak memiliki kelamin, ya. Ya. Maka dalam bahasa Arab benda apapun itu, bahkan alam semesta ini, bulan, langit, yang matahari, itu orang Arab sudah mengkategorikan apakah dia muzakkar, dikategorikan bagian muzakkar, sifatnya laki-laki, atau muannas, sifatnya perempuan. Maka kita berikan contoh, kitabun, hadza kitabun. Kitabun, kita tidak tahu, kitabun buku. Buku itu apa? Laki-laki atau perempuan? Maka lihat salah satu tandanya laki-laki dengan perempuan. Tidak, kitabun tanpa tun, tidak ada seperti hazihi. Berarti kitabun itu laki-laki, ya, dianggap bersifat laki-laki. Ya, pertanyaan saya, bagaimana kira-kira ini para mahasiswi di ekis ini, kalau menyentuh kitabun, buku, berarti Anda kan perempuan, kemudian sudah berwudu,
menyentuh kitabun laki-laki, apakah batal wudunya? Tidak ya. Kurrasatun, tun di sini tun, apa artinya tun di sini? Kurrasatun apa artinya? Buku catatan. Kalau kitabun itu buku secara umum bisa artikan buku paket, modul, atau bisa kitab suci, kitab. Kalau kurrasatun buku juga, tapi seperti binder itu kurrasatun ya. Bahasa Inggris, bahasa Arabnya binder itu kurrasatun. Sementara buku catatan ya buku-buku buku referensi, buku ajar itu namanya kitabun. Kalau buku catatan, hadihi kurrasatun. Itu penggunaannya. Kemudian hadza muslimun, kemudian hadihi muslimatun. Hadihi muslimatun. Muslimun laki-laki. Coba lihat, muslimun laki-laki tidak pakai tun. Sementara muslimatun ada tunnya, dia perempuan. Inilah secara umum perbedaan hadza dengan hadihi. Sekarang kita berikan contoh yang lain. Muridun. Muridun itu sudah menjadi bahasa Arab itu murid. Ya, murid. Muridun, dun. Saya berikan clue, muridun ini tidak ada tak marbutonya. Tidak ada tak marbutonya, sehingga kira-kira cocoknya hadza atau hadhihi. Sementara muridatun, muridun, muridatun tuntun, kira-kira cocoknya kemana? Ke hadza atau ke hadhihi. Kemudian masjidun, dun. Oke, tidak ada tak marbutonya, tidak ada tuntunnya, masjidun. Maka dia cocoknya ke hadza atau ke hadhihi. Betul, yang cocoknya hadza. Sementara mistar, mistaratun, mistar. Tuntun berarti cocoknya hadhihi mistaratun. Ustazatun, hadhihi ustazatun. Begitulah kurang lebih penjelasan dari ini. Oleh karena itu saya ingin melihat di pertemuan ini bagaimana Anda mengerti atau tidak. Oke, tulislah 3 kata ini, hadza thalibun, hadhihi thalibatun dulu di kertas lembar. Kemudian masukkan muridun, muridatun, masukkan masjidun, mistaratun, ustazun, ustazatun ini, dan cocokkan, buatlah kalimat ini juga. Pasang-pasangkan ya. Pasang-pasangkan. Muslimun. Sini muslimin tidak ada terjemahannya ya. Muslimun ya kita tahu semua orang Islam. Muslimatun perempuannya. Ustazun, ustaz laki-laki, ustazatun perempuan. Mistaratun itu, mistarah itu tidak usah kasih terjemah. Mistaratun ya sudah menjadi baku, yaitu mistar ya. Mistaratun, mistar. Itu. Jadi tugas kita pada pertemuan hari ini, tulislah dulu contohnya dengan baik-baik supaya ini bukti pertemuan kita, dan di kertas lembar kemudian foto ya. Dan khusus 3 kata ini, muridun, muridatun, masjidun, mistaratun, ustazun, ustazatun, buatlah dan cocokkanlah dengan hadza hazhi seperti contohnya ini. Saya rasa demikian penjelasan saya yang singkat ini dan tugas pertama ini. Dikaiti dan dikumpulkan secara kolektif ke saya. Oke, selamat bekerja. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.